Oke, jadi ini sekilas saja. Nah, kadar kandungan kimia aktif tadi ya, secara kuantitatif teman-teman bisa gunakan tadi kita sudah bahas yang ini KLT, densitometry atau TLC scanner. Nah, sebetulnya banyak, cuma karena keterbatasan waktu mungkin kita bahas yang paling sering digunakan saja yaitu KLT densitometry dan paling reliable, paling mudah, paling gampang dicari. Nah, ini bisa. Nah, teman-teman perlu belajar lagi juga ini. Yang penting konsep kromatografi itu teman-teman harus pegang dulu yang tadi. Kromatografi gas apalagi nih susah nyarinya dan lain-lain. Nah, contoh lagi satu adalah kolorimetri. Ini ya. Nih saya jelaskan satu lagi. Kita punya sampel tadi ya. Misalkan, misalkan kita punya suatu sampel seperti ini. Nah, ini ya. Contoh, kita punya suatu sampel nih. Ya, sudah dicek. Oh, ternyata ada nih fenoliknya gitu ya. Nah, tapi kita kan baru sampai kualitatif. Maka kita ingin tahu kuantitatifnya, seberapa banyak kadar fenoliknya yang ada dalam senyawa kita, gitu kan. Maka yang dapat kita lakukan, ya, salah satu metodenya adalah menggunakan reaksi Volin-Kiokalteu, ya. Pronunciation-nya saya nggak tahu, Volin-Kiokalteu gitu. Ini sebenarnya bukan referensi utama ya, saya cuma ngambil dari penelitian ya. Cuma referensi ini itu ada lagi. Nah, teman-teman bisa cari di Pharmacope, di sumber-sumber lain, di buku textbook gitu ya, analisis fitokimia. Nah, caranya adalah kita punya nih suatu sampel kayak gini ya. Ibaratkan ini sampel kita. Ya, kira-kira wah ini ternyata mengandung senyawa fenolik ini. Itu. Maka yang kita lakukan pertama kali adalah membuat kurva baku seperti yang tadi kita bahas di KLT, yaitu kita sudah ketahui nih eh, fenolik yang lain. Contohnya di sini biasanya kita gunakan asam galat gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 miligram misalnya, miligram per mililiter. Kita sudah tahu nih. Nah, ini kita buat kurva bakunya. Sehingga dengan cara asam galat di sini. Oh, enggak ada. Oke, tak tambah di sini ya. Contohnya asam galat. Ini untuk pembanding. Oke, kita buat seri pembandingnya. Kemudian kita teteskan Volin Kiokalteu. Saya kasih warna biru. Kasihlah tes gitu ya, tetes ke semuanya. Nah, yang kedua, kita juga punya suatu sampel. Ya, kita teteskan reaksi ini. Ini saya nggak bahas detail, tapi konsepnya aja ya. Nah, kemudian kita diamkan selama beberapa lama, sekitar 90 menit. Maka sampel kita yang tadinya berwarna misalkan bening ya, ini seperti ini bening lah yang kiri ya, itu dia perlahan-perlahan akan berubah menjadi kebiruan. Nah, pekat tidaknya biru ini tergantung dari jumlah senyawa fenolik yang ada dalam sampel kita. Itu karena kita sudah lakukan penghitungan terhadap pembanding dan kita sudah buat apa namanya
regresi linearnya ya, seperti ini. Nah, maka kita bisa hitung kadar dari senyawa fenolik yang ada dalam sampel kita dengan cara menginterpolasikannya ke dalam persamaan yang sudah kita dapatkan. Persis seperti KLT tadi. Ya. Nah, science behind it atau kenapa terjadi perubahan warna tadi adalah bahwa karena senyawa fenol ini ya, yang ada di dalam sampel kita ketika bereaksi dengan reagen kita, maka senyawa tersebut akan teroksidasi ya, teroksidasi menjadi quinone dan ini nggak ada warnanya, kromofornya belum terlalu panjang untuk memberikan warna. Nah, yang memberikan warna adalah ini, karena dia tereduksi kompleksnya sehingga terbentuk kompleks ini, molybdenum blue, yang semakin banyak dia terbentuk, maka warna birunya akan semakin pekat gitu ya. Nah, ini yang di asam galat tadi, reaksi yang ada di asam galat tadi. Betul. Nah, ini pokoknya detailnya nanti teman-teman waktu penelitian baca sendiri lah ya. Ini saya cuma jelaskan aja bahwa dalam metode ini, phenolic total Vollenhoek-LTO, dia dilakukan dalam suasana basa. Karena pada suasana basa, ya senyawa fenol ini dia akan membentuk ion fenolat yang ini nantinya akan bereaksi lebih kuat dengan reagen volin. Itu sehingga lebih mudah terbentuk kompleks tadi, lebih mudah berinteraksi, afinitasnya menjadi meningkat gitu ya. Itu ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita bisa pertama buat seri kadar, yang kedua sampel juga kita uji ya dengan reaksi Vollen-Geochaldeo dengan reaksi Vollen-Geochaldeo yang tadinya tidak berwarna, ketika kita tambahkan Vollen-Geochaldeo maka dia akan membentuk reaksi yang berdasarkan banyaknya senyawa fenolik yang ada dalam sampel. Semakin banyak senyawa fenolik, maka kompleks molybdenum blue ini yang terbentuk karena tereduksi, karena berinteraksi dengan senyawa fenol, maka dia akan semakin banyak, sehingga dia akan semakin memberikan warna biru. Seperti ini. Anggap saja ini sampel juga ya, sampel dan pembanding. Nah, warna biru ini kita ukur dengan, oh salah ini bukan TLC. Kita ukur dengan spektro UV vis. Ini ya, tapi lebih ke vis sih ini karena sudah berwarna. Tapi karena ada yang tidak berwarna, kita gunakan spektro UV vis. Maka kita bisa dapatkan data seperti tadi, kemudian kita ini ya, regresikan senyawa pembandingnya, sampel kita, kemudian absorbensinya dimasukkan dalam persamaan regresi linear. Maka kita bisa tahu, oh ternyata dalam sampel kita ada sekian kadar fenol totalnya, seperti itu. Ini salah satu contoh lain analisis kuantitatif. Kalau cuma sampai birunya ini sampai kualitatif aja. Tapi kalau sampai di kadar, kita sudah masuk ke arah kuantitatifnya. Ya, jadi kita ulang tadi ya. Jadi kita sudah bahas mengenai identifikasi dari senyawa bahan alam, pendahuluan tadi sudah, analisis kualitatif, kuantitatif juga sudah ya. Kualitatif ini terkait dengan screening fitokimia, kemudian ada reaksi warna, kemudian teman-teman juga bisa lakukan secara UV atau secara spektra inframerah, tapi saya tidak bahas di sini. Cuma kalau teman-teman penasaran, bisa juga baca-baca sendiri. Ini juga untuk tambahan, untuk memperkaya pengetahuan. Kemudian analisis kandungan kimia bisa dengan KLT, ya ini yang paling sering digunakan, atau dengan kromatografi atau lain-lain. Ada kromatografi yang lain. Ini saya contohkan tadi phenolic total dengan volin, dan
banyak sekali metode-metode yang teman-teman bisa cari gitu di textbook atau di jurnal-jurnal metode-metode yang sudah valid. Oke, baik, mungkin sekian saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.